Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku untuk kelas 6. Kali ini materi akidah akhlak kita akan mempelajari tentang membiasakan berakhlak terpuji, yaitu untuk yang pertama yaitu pemaaf ya. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya kita harus tahu dulu apa toh pemaaf itu. Pemaaf adalah orang yang rela dan ikhlas memberikan maaf kepada orang lain, atau bisa dikatakan yaitu mudah memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain kepada kita. Itu adalah yang dimaksud dengan pemaaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Imran ayat 134 yang bunyinya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita tahu dari ayat ini bahwasanya pemaaf itu termasuk dalam akhlak yang terpuji, karena pada kata-kata yang terakhir, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di situ dijelaskan orang yang mau memberikan maaf termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bermakna akhlak tersebut adalah termasuk akhlak yang terpuji. Jadi kita harus menyadari bahwasanya orang itu adalah pasti memiliki kesalahan. Jadi hal itu, maka dari itu kita harus memaafkan kesalahan orang terhadap kita. Selanjutnya anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Biasanya orang-orang melaksanakan maaf atau melakukan permintaan maaf itu diijab kabulkan dengan berjabat tangan. Namun di sini Bapak Guru memberikan pemahaman bahwasanya tidak harus berjabat tangan. Tidak harus berjabat tangan. Boleh dengan SMS, boleh dengan ucapan, atau boleh dengan tata cara yang lain, asalkan hal itu sesuai dengan tidak melanggar ketentuan agama. Jadi boleh dengan datang ke rumahnya, membawakan makanan, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, meminta maaf, asalkan dua belah pihak itu memahami bahwasanya oh si dia itu meminta maaf, oh si dia itu memberikan maaf. Jadi biasanya kita menjumpai dengan cara berjabat tangan. Nah, namun itu semua boleh diganti dengan cara-cara yang lain. Selanjutnya anak-anak, kebiasaan orang Indonesia meminta maaf itu menunggu hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kapan meminta maaf itu dilakukan? Meminta maaf dilakukan itu ketika orang berbuat salah dan menyadarinya. Menyadari berbuat salah terhadap orang lain, itu harus segera meminta maaf, tidak usah menunggu hari raya Idul Fitri. Maka dari itu meminta maaf itu harus segera dilakukan ketika itu juga ya. Dan orang harus menyadari ya. Sebagaimana hadis Nabi, al-insanu makhluk khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kita menyadari manusia itu adalah tempat kesalahan dan lupa, sehingga
kalau kita menyadari hal tersebut, tentunya kita mudah memaafkan karena kita menyadari kita itu adalah orang yang banyak salahnya atau banyak lupanya. Ya, itu. Banyak hal yang perlu kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya adalah meminta maaf atau memberikan maaf, menjadi orang yang pemaaf. Karena banyak kejadian seperti halnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ketika itu pernah Rasulullah dilempari kotoran. Bayangkan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan baik dan memaafkan orang tersebut sebelum dia meminta maaf. Ini adalah kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di kota Taif. Ketika itu Rasulullah menyampaikan risalah kenabiannya. Apa yang dilakukan penduduk Taif? Penduduk Taif malah melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, menghardiknya, mengusirnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif tersebut. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah menghukum, mendoakan yang buruk terhadap penduduk Taif? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan yang baik terhadap penduduk Taif. Ini yang patut kita contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belum meminta maaf kepada Rasulullah saja, Rasul itu sudah maafkan. Begitu mulia akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu anak-anak beberapa teladan yang perlu kita lakukan, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak terpuji yaitu pemaaf. Ya, itu saya kira anak-anak untuk materi pembelajaran kali ini saya kira cukup sekian, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.